Untuk memulai pelajaran, guru membuka akun pada LMS Jagarato. Membuka kelas belajar interaktif. Memilih mata pelajaran, mulai proses pembelajaran. Pembelajaran daring sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Dari Mas Sunarto, silahkan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Siap Bapak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Mas Sunarto. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian saya akan mengecek kehadirannya ya. Ini masuk semua ya. Ada Pak Wigi. Siapa? Mas Wigi? Ya, izin Pak. Oh, Mas Wigi kenapa enggak masuk? Sakit Izin. Pak. Iya, sakit. Oh, sakit. Ya udah kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Anak-anak sudah masuk punya masing-masing ya. Sudah Pak. Sudah ya, Sudah Pak. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Untuk indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator dengan tepat. 2. Siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi komponen sistem bahan bakar bensin karburator dengan baik. 3. Menjelaskan perbandingan campuran bahan udara dengan benar. 4. Menjelaskan prinsip kerja karburator dengan tepat. Kemudian yang keenam, menjelaskan sistem kerja karburator dengan benar. Kemudian ini mengapa sih kok kita harus mempelajari sistem bahan bakar? Kenapa? Karena untuk menjalankan sebuah kendaraan bermotor, maka kita memerlukan bahan bakar. Lalu bagaimana caranya supaya bahan bakar dapat dirubah menjadi gaya gerak agar motor bisa berjalan? Untuk merubahnya, maka diperlukan sistem pembakaran. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Mari kita belajar bersama tentang prinsip kerja sistem bahan bakar sepeda motor. Oke, kita langsung mulai saja untuk materinya. Sebelum materi kita lanjutkan lagi, saya ada pertanyaan. Mengapa sistem bahan bakar itu sangat penting bagi kendaraan? Silakan Mas Roni bisa menjawab. Menurut saya, kalau nggak ada sistem bahan bakar, sepeda motor tidak akan hidup, Pak. Gimana menurut Pak Sis, apakah pendapat Mas Roni itu benar? Sistem bahan bakar itu harus ada ya untuk menghidupkan motor sendiri, merubah bahan bakar menjadi tenaga gerak, Pak. Ya. Maka bisa saya simpulkan bahwasanya anak-anakku sekalian sudah mengerti seberapa penting sistem bahan bakar bagi kendaraan. Kemudian memasuki materi. Untuk materi nanti bahan ajar bisa dipelajari dan diunduh pada modul belajar umum. Materinya yang di-download seperti ini. Siapa? Kemudian untuk lebih memperdalam pemahaman tentang materi ini, mari kita menonton bersama video pembelajaran berikut ini. Silahkan klik play di video tersebut. Mari kita nonton bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 TBSM SMK Negeri 3 Salatiga dengan saya Sidik Suprayogi. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Untuk menjalankan pembakaran, mesin perlu 3 komponen, yakni bahan bakar, udara, dan api. Komponen sistem bahan bakar. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Gunakan untuk menampung bahan bakar yang akan digunakan untuk berkendara. Campuran bahan bakar dan udara. Campuran yang dimasukkan, dikompresikan, dinyalakan oleh busi hingga terbakar. Perbandingan campuran ideal menurut teori adalah 1/14,7 atau 1/15. Dihitung berdasarkan berat. Jadi seandainya bensinnya itu ada 1 gram, maka udaranya ada 14,7 gram. Demikian sistem bahan bakar bensin karburator.
Baik, kita sudah menonton video pembelajarannya. Kemudian setelah ini saya akan buat kelompok diskusi. Saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompoknya Mas Sunarto dan kelompoknya Mas Roni. Kita pilih pembelajaran, kita pilih modul belajar umum. Lagi muncul seperti ini, klik upload file modul, kemudian muncul seperti ini. Kemudian pilih LKPD, prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian bisa di-download. Silahkan kalian diskusikan mulai dari sekarang selama 30 menit. Siapa? Baik, rasa diskusinya sudah cukup, waktunya sudah habis. Kemudian perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Narto, monggo untuk pertanyaan nomor 1 silahkan dipresentasikan. Oke, siapa? Pada diskusi soal nomor 1, yaitu untuk menghidupkan sebuah mesin diperlukan sistem-sistem yang mendukung proses pembakaran yang terjadi dalam mesin. Apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung terjadinya proses pembakaran? Oke, jadi gini Pak, untuk proses pembakaran itu ada beberapa syarat utama. Yang pertama yaitu harus adanya kompresi Pak. Nah, yang kedua itu harus ada bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang ketiga ada pengapian yang tepat. Ya, Ampun. ada 3, kompresi, campuran bahan bakar dan udara, kemudian pengapian. Dari kelompok yang lain, Mas Roni, mungkin ada komentar dari hasil diskusinya kelompoknya Mas Narto? Ya Pak, saya dari hasil diskusi Pak Narto, saya sedikit menanggapi Pak. Syarat untuk motor bisa hidup ya Pak, harus ada sistem bahan bakar. Selain itu nanti harus ada kompresi juga ya Pak ya. Itu Pak tanggapannya, terima kasih. Ya, berarti hasil diskusi dari kelompok Mas Narto sudah benar ya. Ada kompresi, ada campuran udara dan bahan bakar, dan juga ada pengapian atau panas. Setelah ini kita akan mengerjakan ulangan harian. Ulangan harian bisa kita lihat pada ujian online. Terus jadwal ujian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih di jadwal ujian itu paket soal nomor 353. Jangan sampai salah. Terus dikerjakan langsung di aplikasi Jaga Ratu. Nanti setelah selesai nilainya akan langsung keluar. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya 30 menit. Sudah ya. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk Mas Siswanto untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bahwasannya pembakaran merupakan salah satu unsur penting dalam motor bakar Pak. Kemudian yang kedua, karburator berfungsi untuk mengatur kecepatan dan mencampur udara dan bahan bakar Pak. Yang ketiga, sistem bahan bakar itu sangat dibutuhkan, di mana dalam sistem itu terdapat beberapa komponen, mulai dari tangki bahan bakar, selang bahan bakar, sampai dengan karburator dan keran-kerannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Siswanto, benar sekali. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang prinsip kerja, terus tentang komponen sistem bahan bakar, terus kemudian tentang campuran bahan bakar dan udara, kemudian prinsip kerja karburator dan komponen karburator. Baik, saya kira pembelajaran pada kali ini berjalan dengan sangat baik. Anak-anak sudah memahami dengan baik, sudah mengerjakan LKPD, juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Maka kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Pada pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang perawatan berkala sistem bahan bakar bensin karburator. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan Mas Narto dipimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.